Selamat malam, perkenalkan nama aku Oday. Sekarang merantau di Jakarta. Ya, niat baik buat join Islam. Join. Iya, nggak apa-apa. Ode tadi namanya? Yes. Iya. Dari agama apa sebelumnya? Sekarang Katolik. Katolik. Iya. Bisa teman-teman tahu di sini kira-kira sebabnya apa? Biar bisa berbagi gitu. Mungkin ada pengalaman apa atau ada dorongan apa yang membuat mau masuk Islam? Oke. Sebenarnya untuk Bisa belajar didekatin lagi mic-nya, ya. belajar Islamnya sendiri memang sebenarnya nggak belajar Islam ya, tapi kayak waktu itu memang tiba-tiba ada pemikiran gitu kayak kenapa sih kita harus beragama, kenapa kita harus punya Tuhan dan lain. Karena memang sebenarnya ya sebagai Katolik ya tetap percaya bahwa ada Tuhan dan ada nabi-nabinya itu tetap percaya. Tapi memang waktu itu sejujurnya emang nggak begitu taat, jadi kayak penasaran gitu kenapa. Nah saat lagi belajar memang akhirnya banyak juga ilmu, malah banyaknya dari Islam gitu ya. Kayak nonton Dokter Zakir Naik gitu. Dan itu jadi kayak wawasan yang luas gitu. Ini pentingnya. Dan kalau untuk Islamnya sendiri memang menurutku pribadi aku butuh sih untuk fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Karena memang sebenarnya di Katolik pemikiranku udah kayak gitu kayak tahu bahwa ada Tuhan dan harus fokus ke sana. Tapi memang kalau dari ajaran Katolik atau Kristiani kan memang agak berbeda ya. Jadi memang nggak bisa kayak 100%. Dan aku melihat kalau dari ajaran agama Islam hampir semuanya apapun itu, mau sholat bahkan salam itu semua untuk Tuhan gitu ya. Nah itu yang aku rasa aku butuh. Kemudian kalau kedua memang karena lumayan suka belajar, jadi kayak kalau di Islam kayak apapun sangat detail, sangat dalam gitu ilmunya. Jadi ya. Oke, berarti intinya ini karena belajar ya, karena belajar. Tidak ada urusannya dengan pernikahan, dengan faktor ekonomi. Ya, lucunya memang kebetulan tante itu juga mualaf. Jadi sebelumnya memang keluarga besar tuh Kristen. Dan tante yang duluan untuk mualaf. Kemudian aku tinggal di Jogja itu kan sebenarnya sama tante 8 tahun ya. Nah tapi memang selama 8 tahun itu aku sama sekali nggak belajar Islam. Jadi kayak memang ikut kayak kalau kita lebaran ya udah bantu-bantu masak dan lain-lain. Tapi emang nggak pernah belajar, fokus tetap di Katolik. Ya udah kalau misalnya kayak nggak ngerti apa ya udah paling ujung-ujungnya kayak ya udah dipendem aja gitu ya. Tapi nggak belajar agama lain. Nah terus ya sekarang ngeliatnya udah belajar sendiri, jadi memang lebih fokus. Kebetulan pacar juga Islam gitu, tapi memang udah ada keluarga, jadi udah 8 tahun tinggal yang Islam, terus udah pacaran juga udah cukup bisa dekat lah ya. Tapi bukan karena perempuan ini mau Islam. Ya, jadi udah cukup lama tapi nggak ada yang benar-benar. Dia udah bisik-bisik, jangan sengaja disuruh besarin. Iya. Ya. Jadi emang udah lama ada keluarga, misalnya udah ada pasangan pun juga waktu itu emang kayak belum belajar. Tapi kalau dalam Islam mas pacarannya setelah nikah. Ya benar. Ya, jadi bebas berangkat safar, masuk hotel bebas, nggak dimata-matain orang. Ya. Teman. maaf. Cepat benar berubah. Padahal ikut di belakang. Tapi enggak apa-apa. Ini karena memang belum memahami masalah itu. Tapi memang dalam Islam dianjurkan prosesi semua interaksi itu justru setelah akad nikah. Jadi tidak ada beban. Tadi sempat dijelaskan juga sama Syekh masalah itu. Oke, yang penting kita sudah tahu teman-teman sekalian. Jadi beliau masuk Islam justru karena belajar. Kalau tante tadi nggak ada pengaruhnya ya. Beliau tidak pernah mengajak atau menjelaskan. Kita sebenarnya memang cuma seringnya diskusi sih kebetulan. Tapi memang nggak, ya itu tadi ya, memang dari awal meskipun udah ada keluarga yang ini atau mungkin teman dekat yang Islam juga nggak, karena nggak belajar, jadi kayak ya udah biasa aja tetap di agama. Oke, cukup insya Allah. Cukup ya? Cukup, baik. Saya akan pandu syahadat dalam bahasa Arab, habis itu nanti terjemahannya, dan setelah itu insya Allah sudah Islam. Oke. Ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti teman-teman di sini semua yang muslim adalah saudara, dan apapun yang dibutuhkan, mau bertanya, mau konsultasi, bisa nanti dipandu oleh teman-teman insyaallah. Bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Kami pun punya kelas mu'allaf care. Teman-teman yayasan nanti tolong sedekah kreatif bantu. Kita ada kelas Sabtu dan Ahad di kantor kami di Condet, itu bisa belajar lebih dalam lagi tentang masalah Islam. Yang penting saya mau berpesan, kalau agama itu adalah panduan hidup, dia bukan bahan untuk dicoba-coba, ya. Bukan juga hanya sekedar karena diajak-ajak oleh orang lain. Artinya gini, tidak ada orang yang mengajak saya karena tadi kan mau belajar, baca, dan ternyata hatinya tersentuh di kebenaran, ya udah saya pegangi. Ya. Jadi nikah, nggak jadi nikah, tetap saya muslim, gitu kan? Karena emang panduan hidup saya misalnya. Saya jadi dapat kerjaan, tidak dapat kerjaan. Saya dapat keamanan atau tidak dapat keamanan. Karena ada juga orang masuk Islam karena masalah takutan masalah keamanan. Ada orang karena masalah ekonomi. Semua itu harus ditepis. Karena ini panduan hidup. Nanti akan dipandu dari hal yang terkecil, makan, sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ditunduk. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang halal, mana yang haram. Seperti itu. Oke, insyaAllah selamat. Semoga insya Allah bisa istiqomah, bisa konsisten dengan agama Islamnya. Kita doakan semua dan teman-teman bisa ucapin selamat setelah ini. Cuma mohon maaf teman-teman sekalian, saya mungkin sama Syekh tidak bisa salaman seperti biasa karena beliau harus jalan sekarang. Ya, mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa maklum itu, karena kalau satu masjid begini sekian ribu orang mau salaman, nanti Syekh baliknya jam berapa gitu ya. Mungkin begitu saja, semoga dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.